Jelaskan pengertian adab dalam Islam. Adab dalam Islam adalah merujuk pada tata krama, etika, dan perilaku yang baik yang harus dijunjung tinggi oleh setiap muslim. Adab mencakup sikap terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, serta lingkungan. Ini meliputi nilai-nilai seperti menghormati orang tua, berbuat baik kepada sesama, berbicara dengan sopan. 2. Jelaskan makna media sosial. Ada beberapa poin, yaitu pertama, interaksi sosial, memfasilitasi hubungan dan komunikasi antar individu, baik yang dekat maupun yang jauh. Yang kedua, penyebaran informasi, menjadi saluran untuk berbagi berita, ide, dan pendapat secara cepat dan luas. Yang ketiga, pemasaran dan bisnis, digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk. Tuliskan dan jelaskan macam-macam media sosial. Ada beberapa, yaitu yang pertama, Instagram dapat membuat konten pemasaran dan penjualan produk untuk dikenal banyak orang. Yang kedua, ada TikTok, dapat menjual barang atau makanan bisa secara live atau berbagai video postingan. Dan yang ketiga, ada YouTube, memudahkan miliaran orang dalam menemukan dan menonton berbagai macam video edukasi yang bermanfaat. Sebutkan dan jelaskan minimal 10 adab bermedia sosial menurut Islam, yaitu yang pertama, niat yang baik adalah untuk kebaikan seperti menyebarkan ilmu. 2. Tidak menyebarkan fitnah adalah jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. 3. Menjaga privasi adalah hargai privasi diri sendiri dan orang lain. 4. Menggunakan bahasa yang sopan adalah hindari penggunaan kata-kata kasar. 5. Bersikap bijak adalah pikiran terlebih dahulu sebelum memposting atau mengomentari. Mendorong kebaikan adalah gunakan media sosial untuk mengajak orang lain berbuat baik. 7. Menghindari konten negatif. 8. Bersyukur dan tidak membandingkan diri. 9. Menghargai waktu. 10. Meminta maaf dan berlapang dada. Jelaskan minimal 10 manfaat adanya media sosial. Yang pertama, penyebaran ilmu adalah video dakwah kajian agama. Yang kedua, memperkuat silaturahmi adalah dapat menjaga hubungan dengan keluarga, teman, dan komunitas. Yang ketiga, dakwah dan penyebaran Islam adalah media merupakan platform yang efektif untuk menyebarkan ajaran Islam secara luas. Yang keempat, mendukung aktivitas sosial adalah media sosial sering digunakan untuk mengorganisir gerakan sosial atau amal kebaikan. Yang kelima, akses kepada sumber inspirasi adalah media sosial memberikan akses kepada berbagai konten inspiratif. Yang keenam, meningkatkan kesadaran sosial adalah isu-isu sosial, lingkungan, hak asasi manusia, dan banyak lagi dapat dengan mudah dipublikasikan melalui media sosial. Yang ketujuh, tempat diskusi adalah media sosial menyediakan ruang untuk diskusi terbuka. Yang kedelapan, meningkatkan kreativitas adalah media sosial memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mengekspresikan kreativitas mereka melalui foto, video, desain, tulisan, dan bentuk karya lainnya. Yang kesembilan, memudahkan akses informasi adalah melalui media sosial, informasi terbaru dapat diakses dalam waktu singkat. Yang kesepuluh, membangun komunitas adalah media sosial memungkinkan orang-orang dengan minat yang sama untuk berkumpul, berbagi pengalaman, dan mendukung satu sama lain. Bagaimana cara menumbuhkan adab menggunakan media sosial yang positif? Ada beberapa macam. Yang pertama, pahami dan hormati perbedaan. Yang kedua, gunakan bahasa yang baik. Yang ketiga, verifikasi informasi sebelum membagikan pesan. Yang keempat, batasi konten negatif. Yang kelima, jaga privasi. Yang terakhir, berikan contoh yang baik. Sebutkan contoh bermedia sosial yang beradab santun dan saling menghormati. Ada beberapa macam, yaitu yang pertama, memberi komentar positif. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, memberi kritik dengan sopan. Yang keempat, menghindari ujaran kebencian atau sindiran. Yang kelima, memberikan dukungan emosional. Contoh kasus artikel pelanggaran akibat menggunakan media sosial yang salah. Pencemaran nama baik. Seorang pengguna Facebook, Ibnu Rasal Farhansyah, pada tahun 2010 membuat status menghina masyarakat Bali saat upacara Nyepi yang menyebabkan
kemarahan publik dan dia harus menghadapi hukum. Kasus ini menunjukkan bagaimana pernyataan di media sosial dapat berdampak serius pada nama baik orang lain.